apa value di bisnis kita? Kan bisnis kita adalah menolong banyak orang. Kenapa saya bilang ngerekrut di akhir tahun agen kita diuntungkan? Karena mereka waktu untuk belajarnya lebih panjang, ya. Teman-teman tahu bahwa di awal tahun kita punya kick off, kita punya goal setting dan lain-lain. Dan waktu yang tepat untuk goal setting itu kan bukan di waktu-waktu lain, kecuali di awal tahun. Makanya waktu itu saya diskusi sama Bu Ben, ya, Pak Sandi bikin sesi resolusi gitu ya. Apa sih resolusi kita di tahun 2021? Sebenarnya yang paling efektif untuk melakukan resolusi adalah ya pasti di awal tahun. Kenapa? Karena di akhir tahun kan ya masih masih fokus dengan kejar target gitu ya. Di awal tahun kita udah benar-benar siap. Nah, kalau agent kita gabungnya di awal tahun kan efektifnya mungkin di kuartal 2. Ya, makanya kan kalau mungkin di kuartal 2 ya waktu mereka untuk ngejar produksi ya nggak full selama 12 bulan, ya bisa jadi cuma sekitar 8 bulan gitu ya. Artinya nggak terlalu efektif buat mereka untuk bisa maksimal. Jadi teman-teman saya mengingatkan kembali value kita bahwa kalau ngerekrut di akhir tahun itu penting seperti yang diinformasikan oleh Bu Nina gitu ya, Pak Rofik, Bu Nanda, penting. Just do it teman-teman ya. Saya bilang lakukan ini bukan hanya untuk diri kita, tapi lakukan ini untuk orang-orang di sekitar kita. Ketika kita punya niat yang lurus, teman-teman hasilnya pasti akan lurus. Nah, masalahnya adalah ada beberapa teman-teman yang sudah mulai punya sentimen negatif nih di kita, yang sebenarnya sudah tahu bahwa kita cukup lama di bisnis ini, betul nggak? Buat teman-teman yang sudah sekitar 6 bulan, 8 bulan bergabung di bisnis asuransi jiwa, itu biasanya udah mulai agak sedikit tanda kutip nih teman-teman. Tanda kutip mungkin mereka jealous dengan pencapaian kita, bisa jadi. Ya, buat kita yang sudah bagus posisinya gitu ya, hasilnya dari bisnis asuransi jiwa, bisa jadi mereka tuh negatif justru malah nggak ngelihat kita seneng gitu ya. Kan banyak orang-orang di luar sana kayak gitu ya teman-teman. Kita seneng, banyak orang yang nggak suka ngelihat kita seneng. Atau bisa jadi memang pencapaian kita belum luar biasa di bisnis sehingga mereka berpikir bahwa bisnis ini belum berkontribusi untuk hidup kita. Padahal mereka seharusnya tahu bahwa kita berbisnis di sini nggak semata-mata karena materi, nggak semata-mata karena uang, tapi kita memang tahu bahwa ini adalah bagus dan ini bagus untuk diri saya, dan ketika saya ini merasa bagus ini buat diri saya, maka ini akan bagus untuk orang lain dan itu akan memiliki kebermanfaatan. Nah, teman-teman, ya, kalau kita memiliki pandangan yang luas tentang kita, diri kita sendiri bagus, maka hasilnya akan menjadi sangat luar biasa di sini. Kenapa? Karena kalau bicara tentang merekrut, sebenarnya kita nggak bicara tentang bisnis kita loh. Mohon maaf teman-teman, kenapa saya pada akhirnya bergabung di bisnis asuransi jiwa, padahal dulu anti asuransi, karena saya tahu ketika saya sharing tentang asuransi jiwa, ternyata banyak orang yang tadinya penjual empe-empe gitu, yang saya pernah cerita pempek gerobak itu teman saya tuh teman-teman ya. Sampai sekarang ini sukses, itu luar biasa loh teman-teman. Ada ibu rumah tangga yang dulu sempat mungkin keluarganya berantakan dan lain-lain, punya anak 2 gitu ya, berjuang sendirian, ternyata bisa menjadi hebat. Nah, itu cerita-cerita itu cerita-cerita yang menginspirasi yang pada akhirnya, oh iya ya, ternyata asuransi bisa mengubah banyak orang, ya. Bukan hanya dari produknya yang tadinya mungkin ditinggal keluarga akhirnya masih bisa melanjutkan hidup, tetapi dari bisnisnya juga, ya. Yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi seorang yang menjadi lebih bertumbuh lagi, teman-teman. Inilah cerita-cerita yang ingin saya sharingkan ke teman-teman mengenai teman-teman ngerekrut itu seharusnya dijalankan secara konsisten. Tetapi fakta sekali lagi berbicara bahwa kadang-kadang kita merasa kelelahan dalam merekrut, benar nggak sih? Kenapa? Karena ngerekrut itu kan bukan cuma ngebawa orang masuk, tapi nanganin mereka nih. Kadang-kadang suka nyereh hate, cek orang Sunda teh, betul nggak sih? Tuh Bu Nina tuh sampai ngangkat jempol tuh ya, usap dadanya udah berkali-kali, sabar, sabar gitu ya. Kita udah baik, gimana banget sama dia gitu ya, udah diperhatiin, udah disayang-sayang, dia ngomongin kita di belakang, udah baikin, udah disayang-sayang, ternyata dia membangkang. Banyak yang kayak gitu, banyak juga. Kenapa? Karena ya memang teman-teman kita nggak bisa mengendalikan faktor itu. Saya sih selalu percaya, karena memang nggak mudah, ya menjalankan bisnis people itu nggak mudah. Percaya atau tidak percaya,